ayam ngajari anaknya ngoreh. Malah maka dulu pas lagi kita kecil kan ibu bilang sama kita, dadi bocah jamangan brutu. Nek mangan brutung kok ngomongnya mancla-mencle. Mbut-mbut kayak silit pitik. Dadi bocah kayak mangan ceker, ben ngesuk gedene pinter koreh. Koreh itu artinya nyari. Masih muda ya, nyari ilmu, nyari pengalaman, nyari bab agama supaya ngesuk gede karena cilik wis pinter ngoreh, ngesuk gedene gari rejeki sing ngintil. Mulane cara Cilacap bocah kon pada tangan ceker ben pinter ngoreh bahasa Sundana. Ibu ayam ngajari anak ayam ngoreh. Anak ayam diajari ngoreh sekali, besok bisa ngoreh sendiri. Nggih mboten? Entok ngajari meri berenang, meri diajari sepisan berenang, besok meri pinter berenang dewet. Tapi kenapa didik anak begitu susah? Karena tanggung jawab orang tua ngedidik anak. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan di alam dunia. Jaga perhiasan itu susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong klaras pelem kuweni, maring pawon sambil jalan kaki. Walaupun panas cuaca hari ini, tenanaon penting tos ngagaduhan salaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu semangat jawab uluk salamna, abi doakeun panjenengan sadayana engke uwih ka bumi kenging artos 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadzah, para ajengan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Mujiman ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Waris Al-Aziz ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Sidik Albar ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula ta'dhimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Didi Ubaidillah ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai,
wonten ing tlatah Cakung Sari Desa Pasir Lawang ingkang boten waget dalem sapat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos kepada sadayana aparatur pemerintah desa Pasir Lawang. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kuwu Bapak Yanto selaku Kepala Desa Pasir Lawang beserta Ketua Tim Penggerak PKK ugi sapungguhipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Desa Pasir Lawang mudah-mudahan berkah pangkat dadosaken maslahat lan nambah manfaat Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Wagino dan seluruh keluarga besar Jamiah Masjid Baitur Rahman, warga masyarakat Dusun Cakung Sari, saya minta tepuk tangan dulu kangge rencang-rencang panitia yang semangat dan kontribusinya luar biasa. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragame anyar-anyar. Mudah-mudahan rencang panitia Jamiah Masjid Baitur Rahman tansah ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, pun paringi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Tanfidiah Suryanang Ulama Ranting Pasir Lawang. Wabil akhos dumateng keluarga besar pimpinan muslimat Nangdotul Ulama. Wabil akhos dumateng ketua muslimat PAC Kecamatan Purwodadi Ibu Nyai ingkang tansah kula tangdimi, Ketua Fatayat Nangdotul Ulama, keluarga besar GP Ansor, rencang-rencang Banser ingkang kula hormati dan Watser ingkang kula banggaaken, Jamiah Maulid Cimtuduror dari Pondok Pesantren Nurul Huda Ibnu IPPNU Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaji Masjid Musola wonten ing Cakung Sari ingkang tansah kula banggaaken. Wabil akhos kepada para agnia, para dermawan, para donatur ugi dumateng panjenenganipun Bapak Haji Sumitra dan seluruh keluarga besar para agnia dermawan donatur wonten Cakung Sari. Mudah-mudahan para donatur ugi dipun paringi sehat panjang umur, diparingi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah kepada kita para jamaah Allahumma. Para tamu undangan keluarga besar masyarakat Cakung Sari Desa Pasir Lawang yang masih nangtung berdiri ngadeg, muga-muga imane sing jejeg, sing pada calik lenggang gleasa, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, paringi sehat walafiah, diparingi ghirah semangat ibadah. Amin Allahumma. Para bapak haji, puhajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada satu ungkapan bahwa ana tastaqim tarbah, siapa orangnya yang istiqomah maka hidupnya akan selalu beruntung. Bapaknya ora amin. Terlambat. Ana tastaqim tarbah, sapa wonge sing istiqomah amangka uripe bakal bejo. Allahumma. Secara bahasa istiqomah niku artine ajeg. Ajeg niku tidak ada perubahan. Tapi masa iya sholat dinan-dina, ngaji rutinan tiap dinten, kok prinsipe aku masih seperti yang masa ngaji dinan-dina kok kelakuannya si kaya sing wingi. Kalau kelakuannya, amalnya masih kaya sing wingi, jenenge rugi.
Kalau masih kayak yang kemarin namanya ruh. Maka istiqomah arti secara tepat adalah di dalam sholatnya kita gini kusing disebut ihdinas siratal mustaqim. Wong sing istiqomah niku adalah wong sing jejeg lan lurus anggon nglakoni ibadah. Insya ning istiqomah juga berat. Saderenge lanjut, Pak Operator Sound System mohon izin, iya suarana jangan pakai echo. Soalnya abi suarana serak-serak berserakan. Jangan ada echo di antara kita, jangan pakai efek, apalagi efek samping. Punten soalnya swanten kula niku dasare ngeten Ibu, nek ngangge echo kali efek niku malah boten patoso jelas. Cuaca juga saweg panasnya luar biasa. Begini wae setelana aja diutik-utik maning. Sound systemna luar biasa, mantep saya. Orang mamin dadak ngeden wis metu suarane dhewek nyong Mas. Moga-moga sound systemna tambah laris, rezekina nu murah berkah barokah. Amin Allahumma. Niki ngajine tak deleng jebule kayak piknik tamasya. Nangis sorbit coklat. Ora diundang yang mangkat dewek. Ora ketuman snack jajan dewek. Ora ketuman panggonan yang jagong dewek. Engko ngantuk yang delosor dewek. Sing atine panas ya ditanggung. Pinter-pinter. Wong Sunda ku ngerti dewek. Saya kira ngertine sorangan. Niki sing teng ajeng tekan buri kana subhanallah. Nganti kandang wedhus barang ki ngene ngaji. Sampai belakang sana. Assalamualaikum. Masya Allah. Masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack ente? Te kebagian. Mulane melu urunan. Sing ora ketuman snack tetep rezekine sing barokah. Sebelah kanan ya Allah nu dihandap pohon cau. Assalamualaikum. Niki nek ngajine panas-panasan gerah model kados niki berarti nanti parantos jam sabaraha ngajina? Jam sabaraha? Jam 2. Ngaji selesainya jam 2. Subhanallah. Berarti sholat duhurna 2:30. Masya Allah. Berarti wong Pasir Lawang wonge geragas-geragas. Munggah jam 10 mudune jam 2 berarti ngajine 4 jam. Masya Allah kira mung geragas kemaruk barangan gue. Mudah-mudahan sampai punah acara tak aya alangan naon-naon. Moga-moga acarana berkah lancar maslahah. Amin Allahumma. Istiqomah niku berat. Mulane kena ngapa iki pengajian Rabiul Awale uwis en. Mulute uwis en. Telas. Karo kiai ora basa. Padahal niki bulan mulute sampun entek. Nutua jangan basa ama sing enom. Kudune sing nom basa karong sing sepuh. Ternyata walaupun Rabiul Awalnya parantos telas bahasa Sundane naon? Kakak? Kasep. Seep. Ini karena wis nikah berarti prawane wis seep. Berarti kan wis ora prawan maning ya Bu ya. Lah iki wis alhamdulillah 5 wulan gone nikah ke wis bathi.
cespleng. Ki nembe krungu nang Jawa Barat ana basa cespleng. Nikahe 5 wulan punjul, alhamdulillah niki nggone meteng nembe 4 wulan, Bu. Jan bener-bener bojone nyong lanang temenanan. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki tekan apa ya? Oh ya, seet. Iya bulan Rabiul Awalna to seet. Tapi dicakung sari esi muludan. Karena saking cintane karo Kanjeng Nabi, kepingine mengistiqomahkan gone cinta kalih Kanjeng Nabi, maka hari ini kita diajak ngaos sesarengan ibadah. Maka Gusti Allah ngengetaken wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kula panjenengan sedaya dicipta kalian Gusti Allah ora kejaba liya namung kagem ibadah dumateng Gusti. Dari ayat ini kalau saben-saben mustaka ngrumangsani tujuan penciptaan awal manusia hidup di dunia ini, pastinya banyak manusia ingkang podo sadar diri, sadar posisi lan sadar rai. Subhanallah. Ado-ado sekang Jawa Tengah tekan kene ketemu rai. Wong wis mulai be nganggo basa halus banget kok. Saben-saben mustaka. Mustaka itu sirah. Sirah cara kene napa? Ndas. Nek bahasa Sunda mastaka nyong ngerti. Ning mikian nasi ngomong jerene ndas. Bisa narai kari ketemu ndas. Ya wis nyontak melu basane wong Cakung Sari. Kalau saben-saben ndas. Lho jarene kon melu basane sampeyan. Kalau saben-saben mastaka ngrumangsani tujuan penciptaan awal manusia hidup di dunia ini, pastinya banyak manusia sadar diri. Sadar diri. Karena dina ayeuna seueur urang nu henteu sadar diri. Padahal di dunia ini aya makhluk nu luwih sadar diri ketimbang manusia. Siapa eta? Makhluk yang lebih sadar diri ketimbang manusia, namanya setan. Namanya set. Nah kayak gue ngucap set jenengan tan. Direwangi dadi ngajenengan ti jam loro. Ulang. Jawabane ya. Ulang. Aya makhluk lebih sadar diri ketimbang manusia, nyaeta namanya set. Kata siapa? Setan lebih sadar diri ketimbang manusia, kata Al-Qur'an. Sampai-sampai Al-Qur'an mengabadikan sumpah setan yang berbunyi fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Du Gusti Allah, kula niki setan. Kula mumpuni. Kula niki Kula niki mumpuni setan. Ki nembe anake, Pak. Secara pengajian jamaah ngarani bunya ini mumpuni setan. Yakin wong Cakung Sari tok. Setek ulang ayate kok. Fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim.
Duh Gusti Allah, kula bersumpah wis ora nganggo mumpuni, ora nganggo setan. Pleset-plesetin nang wong cakung. Duh Gusti Allah, saya bersumpah gara-gara makhluk nan jenengan nyaita Adam, saya dipecat dengan tidak hormat, saya dikeluarkan dengan paksa dari sorga, maka sampai kapanpun kami akan selalu menghalang-halangi Adam dan anak keturunannya dari siratal mustaqim, dari jalan lurus. Begitu kata setan yang disampaikan oleh mumpuni. Masa tukang ceramah kewonan lakon. Ternyata setan dengan segala daya upaya ingin menggelincirkan kita manusia supaya kita berbuat dosa. Kok mawi kayak gue setan naring menungsa? Iya, soalnya setan itu makhluk paling sadar diri. Ujung-ujungnya kelakuan apapun nang alam dunia mesti di akhirat manggone nang neraka. Karena setan paham mesti ujung-ujungnya manggone nang akhirat yaitu di neraka. Mulane setan golet batir, cari batur, cari temen, golet balak sing saakeh-akeh tapi bukan balak-balak. Balak-balak bakwan. Cari temen sebanyak-banyaknya dari kalangan manusia untuk ancik-ancikane setan tenggeni neraka. Jangankan Pak Kuwu yang mana Pak Kuwu? Subhanallah. Nu lagi hamil 8 bulan setengah. Judulnya balapan ngeronyong. Pak Kuwu HPL-nya kapan Pak Kuwu? Tenanaon. Kalau kubunya subur, tandanya masyarakatnya makmur. Allahumma. Udah berapa periode Pak Kuwu? Setengah. Oh baru 2 tahun setengah. Berarti ini periode pertama. Langsung dapat tambahan 2 tahun lagi jabatannya. Ih, tepuk tangan dulu dong. Mantep, mantep, mantep. Berarti dilantik pas setelah corona. Oh ya 2022 berarti setelah corona. Baru 2,5 tahun. Subhanallah. Dari perutnya udah balik modal ini mah. Punten ya Pak Kuwu ya. Pak Yanto. Ini Pak Yanto bisa Jawa apa Sunda? Oh campuran, ya Allah luar biasa, ganteng banget sampai pakai kacamata ya Allah. Punten ya Pak Kuwu ya. Tadi mau tanya apa kok jadi sama Pak Kuwu? Oh iya. Setan goda manusia dengan berbagai macam cara. Jangankan Pak Kuwu yang jabat baru 2,5 tahun. Kita lagi ngaos begini wae digoda setan Bu. Kalau ayah orang ngaji begini, setan ikut pengajian. Ih bener, setannya datang ke tengah-tengah najamaah, setannya sengaja nyebarin tepung. Setannya nyebarin supaya nu ngaji mripate socane kelilipan tepung. Itulah kenapa wong ngaji mesti rasane ngantuk. Oh makanya Pak Kuwu pakai kacamata. Buat nutupin biar Pak Kuwu nggak kelihatan ngantuk. Politiknya ya Allah. Pak Kuwu kalau ngaji sama mumpuni ngantuk kebangetan. Sound sistemnya aja mantep. Taruh tendanya aja luar biasa lebar. Panggungnya ini tukul kembang dalam waktu semalam. Reban aja ngiringi sampai nanti jam 2 sore. Ngantuk ya kebangetan. Memang Pak Kuwu ngantuk itu nikmat.
Tapi kalau ngantukan kebangetan, gedang kluthuk godonge sengkleh, awong ngantuk biwirna gedang kluthuk dipangan uler, awong ngantuk mangap karo. Eta paham sampean? Kalau ngaji begini karena semuanya mendukung sound system peralatan, nggak mungkin ngantukin. Tapi kalau ngajinya sama Kiai Mujiman, Kiai Mujiman nih Kang Pundi Kiai Mujiman. Oh, nggak ada. Kiai Abdul Waris. Esinom. Kiai Sidik Al-Akbar. Rawuh, boten juga. Kiai Didi Ubaidillah. Oh iya, sing ngaji Kiai Didi Ubaidillah. Peci senieng, sarung yang linting mentul-mentul kayak shock breaker motor. Sound system nganggo sound system langgar. Lah sing ngaji gue mau meripate telapukannya kayak bobotnya 5,5 kilo. Coba kalau Kiai Didi Ubaidillah didukung sound system begini, yang gak mungkin ngantukin. Tapi karena memang setan itu seneng kalau ada orang ngaji rutinan. Sengaja setannya datang gak cuma nyebarin tepung. Setannya datang ke tengah-tengah jamaah, setannya sambil nyebarin paku di tempat salik napan jenengan. Itulah kenapa wong ngaji rasanya arep obah baik. Sing sikile slonjorna kuput mburi teku kanan kiol kiri slonjorna maning. Sing guyu langganan gitu. Alasannya keju kemang semutan rematik kumat. Padahal setan dengan berbagai macam cara menggelincirkan kita manusia supaya berbuat dosa. Lagi ngaji tuh, lagi ta'alum golet ilmu baik digoda setan. Apalagi para penguasa jabatan, para pimpinan kok gak punya dasar iman. Kata setan itu sasaran empuknya para setan. Apalagi jadi kuwu. Kalau kuwunya aja sholatnya denggelongan. Malah ada setan yang khusus mengganggu para pemimpin. Namanya setan Akwan. Bukan bakwan. Setan Akwan adalah setan yang khusus mengganggu para pemimpin. Jam 8 pagi kudunya tos di kantor melayani masyarakat. Malah jam setengah 9 pagi masih jagong ungkang-ungkang medang kopi nanggone bojo enom. Jam 12 siang kudune sholat duhure nang kantor, malah makan siang jalan-jalan shopping sama pajar baru. Dana APBD harusnya buat bangun fisik masyarakat malah dikantongi dewe. PKH BLT harusnya masyarakat miskin yang menerima, tapi ternyata PKH BLT sing nerima sedulure dewe. Sampean keprok-ngeprok sapa? Tenang Bu. Saya nggak nyindirin jenengan, orang saya nggak tahu rumah tangganya desa Pasir Lawang. Aku lagi cerita pejabat kono. Ngisor langit doh. Itu jadi kuwu digoda setan. Kita orang awam yang tiap hari jadi bakul, jadi pedagang gak luput kena bujuk rayune setan. Bahkan setan yang khusus mengganggu para pedagang namanya setan Zalitun. Saya ulang, Zalitun. Nimbang barang sekilo kudune 10 ons tapi mung 9 ons. Namanya ketempelan setan Zali. Kulake asline 8.000 tapi ngomongnya 10.000. Ngapusi karo sing tuku golet batik kakeyen. Ketempelan setan Zali.
barang sing bosok disokna tengah, nu sae-sae di pinggir, supaya sing bosok melu kedol payu ketuku, namanya ketempelan setan zali. Jadi kalau di Jawa Barat ayah pedagang bikin curang, ayah bakul enggak jujur, enggak usah dipanggil namanya, undang wae zali. Repote dadi pedagang, salate digawe gampang. Apa maning dagangane laris, durung salat ngakune. Ya Allah apal kabeh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Repote dadi petani, salate terkadang lali. Apa maning musime tandur, salate diundur. Tani kene ora. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi pejabat, salate terkadang telat. Apa maning sing dadi lurah, salate sakwayah. Lurah kene ora. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi bakul, ngomong salah ngakune bet. Apa maning dagangane laris, pelem kecut ngakune. Termasuk ketempelan setan zali. Tapi sing deling-eling aja zalitone wungkul. Bok nganti anak tanggane jenengan pas ora melu ngaji bu, ngaji ama mumpuni dapat apa? Zalitun. Grup rebananya semangat pisan ya. Karena semangat saya sawer dulu nih dari pondok pesantren Nurul Huda. Alhamdulillah. Berarti kalau di Sunda sini ngapsai kitabnya pakai bahasa Sunda ya mas? Oh tenanan naon. Dalam pakai bahasa nasional juga. Kalau di Jawa Tengah kan pakai bahasa Utawi iki iku. Lah kene. Apa do bae? Oh ya nasing Sunda, nasing bahasa Indonesia tenan naon. Muga-muga kerasa nang pondok. Hasil makosidana, ngilmune sing manfaat barokah. Diwe saweran pinter nggone jawab. Ora usah repot-repot tapi ditampani. Punten Bunyai, punten Kiai, non sewu, Pak Kuwu. Saya jujur aja seneng nyawer santri. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri ya bu. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Nu kipasan, deleweran keringete sampai ngeblobor celake. Mudah-mudahan dadi melu blobor dosane. Blobor penyakite. Ini panas-panas begini tetap sampai jam 2 sore. Ibunya kuat. 4 jam kuat. Bapak-bapak sanggup. Bapaknya sanggup, ibune kuat, aku melu-melu. Napsi-napsi. Mudah-mudahan lancar barokah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Setan selalu mendaya upayakan menggelincirkan manusia supaya kita berbuat dosa. Tapi maaf punten ya. Akhir zaman di Indonesia sekarang setan pada kena fitnah.
Malah saya dengar kabar besok Januari tahun 2025 setan mau pensiun gasik. Ora pensiun gasik kepriwe. Sekarang manusianya lebih biadab ketimbang setan kok. Kemarin sekitar 1 tahun yang lalu ada kejadian maaf. Anak kandung tega menghabisi nyawa ayah, ibu, dan kakak perempuannya dengan cara diracun. Selama meracun keluarganya, dari tim psikis ditanyakan. Katanya selama meracun kena bisikannya setan. Padahal saya nggak pernah dengar ada riwayat menceritakan anak setan tega membunuh ibu setan. Nggak ada. Udah mau adzan aja nih. Ada yang ketok-ketok sound system masjid soalnya. Oh, iya. Saya kira mau adzan lebih gasik. Ngapunten Kiai, kalau teng Lawang Pasir Lawang mriki punten-punten nuwun sewu. NU kabeh apa ada lain NU Kiai? Mayoritas nggih. Saya jujur kalau ngaji tuh setiap di lokasi saya tanya. Ndak masalah kok ada Muhammadiyah ataupun LDII wong. Orang Salafi, orang Muhammadiyah kadang-kadang juga derek pengajian sareng orang NU. Cuma saya tanya biar supaya ngajinya itu kita menyesuaikan dan heterogen. Kita majemuk ngajinya. Soalnya pernah saya ngaji di khusus kalangan NU, ngajinya di halaman masjid, baru jam 12 kurang 20 menit, masjidnya tiba-tiba adzan buanter banget sound sistemnya. Padahal ngajinya karo wong NU kabeh, ndak masalah, saya pun nggak terganggu. Cuma maksudnya mungkin sound sistemnya rada dialitakan setitik supaya ora kaget banget kayak gue rasane. Wong perjanjiannya ngajine kan mengko selesai jam 2 sore. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi begini, ayyul amali ahabbu ilallah ya Rasulullah. Amal apa yang dicintai oleh Gusti Allah duh Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi menjawab, amal yang paling dicintai oleh Gusti Allah salah satunya adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Tapi jenengan jangan salah paham dari hadis ini. Sholat pada waktunya itu tidak kemudian lagi tandur nang sawah krungu adzan langsung bek sholat nang kono kuwi ora. Dome lagi nderes cemantel nang wit kelapa. Krungu adzan gone sholat karo cemantel nang wit krambil. Enggak. Tapi yang dimaksud oleh Nabi as-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya adalah sholat yang tidak melewati batas selesai habisnya sholat. Contoh niki, 2:30 empun manjing duhur dereng mriki Kiai. Sampun. Manjing duhur, manjing asar. Manjing asar jam berapa sekarang? Jam 3 luwih. Ya jaga aturan dewek. Biasanya di NU online niku teng internet browsing biasanya medal. Kadose jam 3 kurang 1/4 lah. Manjing asar jam 3 kurang 1/4. Berarti kalau jenengan tadi minta jam 2 selesai, berarti 2:30 sholat duhur. Niku masih bisa disebut as-sholatu ala waqtiha. Sholat duhur masih pada waktunya. Jadi nggak dimaksud as-sholatu ala waqtiha niku sholat krungu adzan langsung bek nang kono sujud ora. Tapi sholat yang masih pada jam waktunya alias sholat yang tidak diqodho. Pramila nuwun sewu, ketika saya ngaji di masyarakat kula pun paham sangat.
kalangan Muhammadiyah bagaimana, kalangan LDII bagaimana. Mula kula seringe tanglet mriki NU apa campur apa orang khusus Muhammadiyah untuk kita saling menghormati. Karena tang Indonesia kata sangat bab perbedaan khilafiyah wajib saling menghormati. Mudah-mudahan saumpami teng mriki wonten Muhammadiyah pun tetap guyub rukun ngurip-urip Islam. Ngaten nggih Bu? Sebelum lanjut niki kan kula nampi titipan amanah Bu. Amanah ini datangnya dari panitia, begini amanahnya. Mumpuni kayak surat cinta. Sing gawe ki kaki wagino ki kaki wagino. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Medeni temen ya. Kabar baiknya, pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar masyarakat Cakung Sari RT 17 RW 4, khususnya Jamaiyah Masjid Baitur Rahman. Kami mengadakan pengajian ini mengundang Mbak Mumpuni sudah menunggu sekitar 2,5 tahun. Kawit tanggaku meteng babaran sampai meteng maning. Meteng babaran nganti meteng maning. Ya wajar nunggune 2,5 tahun. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi bahasanya kaki wagino temenan nggih merewangi nggih. Untuk ikut merewangi finishing Masjid Baitur Rahman yang baru 3 tahun. Oh, niki masjid nembe 3 tahun Ibu. Memang niki masjid kangge sholat jamaah tapi dereng kangge sholat Jumatan. Desin derek ngalap barokah kalian para masyayikh dan niki ternyata untuk ikut merewangi finishing Masjid Baitur Rahman, duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Ki tulisane kayak gue cuma kebablasan gone maca. Bu, panjenengan dateng di dia majelis. Bukan untuk ditodong dipalak nggo sedekah mboten. Tapi silaturahim peringatan Maulidur Rasul plus diajak loh, mboten dipalak. Tidak diminta, diajak bersodakoh. Kira-kira nih kalau diajak sodakoh ikhlas apa itu? Bener? Temenan? Ikhlas? Kalau ikhlas sodakohnya nanti konsepnya mastatotum. Saya ulang, mastatotum. Sesuai kemampuan. Sodakoh saya tapi sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Yang kiranya benghar. Sing kirane sugih nggone sedekah ya umume wong sugih. Gelange beselengen nganti tekan kelek. Ali-aline sekeong-keong. Kalunge dawane tekan wudel. Masa sedekah 2.000 kan isin karo wudele wis 2.000 disolasi maning ya duit tetap duit bunyinya tapi kan mastatotum sesuai kemampuan. Jadi yang kirane suki ya sedekah ya sing umume wong suki. Gimana nih Pak Wagino, kotak infaknya udah siap apa belum? Sampun, kalau sudah kotak infaknya naik dulu ke panggung hiji wae. Mohon nanti saya akan mengawali sedekah terlebih dahulu. Kadio, iya kotak infaknya kadio. Sok-sokan banget bisa bahasa Sunda. Mriki rumin, jangan keburu muter, kotak infaknya akan saya mulai dari saya. Ini jilbab hitam sebelahnya Bunyai, asistennya saya. Walaupun asisten nyong sing nyemplung na duite, tapi kan duite nyong. Ya tak kowe ngerti dhisik bener apa salah paham.
Konyong nek ora sedekah mengko tersiar kabar jere jarkoni. Bisa ngajar ora bisa nglakoni. Pak Lurah ora sedekah ya ora apa-apa Pak Lurah. Dadi konsepnya nganggo kacamata gue ben etok-etok ora weruh kotak infak liwat jane. Sudah diawali dari kami yang di panggung. Jenengan pada persiapan ngerogoh dompet. Sing ora gawa dompet utang disit karo sebelahe. Esuk ketemu sarutangi. Bapak-bapak oge persiapan ngerogoh sakatok. Pak Haji sarungan berarti ora katokan. Ora apa-apa serogo-rogo silakan. Kotak infak ini Pak bukan untuk mengganti dana pengajian. Orang go nambahi amplope mumpuni ya ora. Tapi mutlak untuk damel lepah napa nggih tau? Lepah napa? Oh mriki damel halaman. Siap. Monggo kotak infaknya niki kangge nglepah halamane Masjid Baitur Rahman. Duit infak sedakonya mutlak kangge Masjid Baitur Rahman. Monggo kotak infaknya muter sinambi disolawati nggih Bu nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Sareng-sareng la ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil. Sekali deui la ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Lamun mampu tindak haji aja lali sing dinafkahi. Tindak haji cukup kaping siji. Maslahat tangga aja nganti lali. Lamun mampu tindak haji aja lali sing dinafkahi. Tindak haji cukup kaping siji. Maslahat masjid aja nganti lali. Sareng la ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ikhram wukuf tawaf lan sa'i tahallul nyukur rambute wong haji. Yen wukuf ora dilakoni taun ngarep wajib dibaleni. Ikhram wukuf tawaf lan sa'i tahallul nyukur rambute wong haji. Yen wukuf ora dilakoni taun ngarep wajib dibaleni. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur
shallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut untuk efisien waktu. Terus ngajinya lanjut tapi kotak infaknya tetap mubeng nggih Bu nggih. Soalnya niki kangge kersane ngajine mandan entuk kathah senajan kula mboten gadah ilmu nggih ngaji sareng-sareng. Ngaten nggih Bu. Allah pun janji kali panjenengan yang sudah biasa remen membelanjakan hartanya teng dalan sing diridhoni Allah. Janji Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatimi atu habbah. Tiang sodakoh digambarkan oleh Allah nanem biji hiji tumbuhnya 7. Setiap tangkai cabangnya 100. 100 kali 7 sama dengan 700. Masih juga ditambah janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala kangge wong-wong sing padha remen sedekah. Amin Allahumma. Bu. Dalem apakah? Kah apa dalem? Sunda campur Jawa nggih Bu nggih. Kalau orang Sunda ibu-ibu dipanggil kan jawabnya kah? Muhun. Ya, abi tetiasa bahasa Sunda Ibu. Tiasana saalit wungkul. Non sewu Bu. Panjenengan dinten niki sedekah berupa uang. Uang bahasa Sundanya naon? Bahasa alusna artos. Budak bilangnya cicis. Kalau budak ngucapnya cicis. Kalau orang-orang udah sepuh ya bahasa alusna artos. Dina ayeuna panjenengan antuke sedekah berupa artos. Nanti Allah mengembalikan kepada panjenengan gak bentuknya duit deui, tapi diganti dengan Allah dengan cara badan jenengan sehat. Sehat wal afiyah, putra putri soleh solihah, keluargane ahli ibadah, semangat ngelakoni sholat, usahanya lancar, karirnya bagus, diguyup rukuni tatangga. Itu adalah ganti dari panjenengan sedekah kanggo nolak bala narik rizki. Insyaallah rizki kang boto manfaat. Amin Allahumma. Lanjut. Terus sampai jam 2 sore setelah duhurna 2:30 ya tetap as-sholatu ala waqtiha. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Hari ini setan pada kena fitnah. Ada seorang anak yang tega menghabisi nyawa orang tuanya, ngakunya kena bisikannya setan. Padahal saya nggak pernah lihat ada riwayat anak setan tega menghabisi nyawa ibu setan. Gak ada Ibu. Sekarang setan pada kepingin pensiun dini. Soalnya apa? Nyai tadi setannya pada kena fitnah. Orang sekarang lebih biadab ketimbang setan. Na'udzubillahi min. Contoh kecil kemarin di Palembang. Ada seorang anak gadis usianya 13 tahun. Menolak cinta temannya. Umurnya 12 tahun itu laki-laki. Ternyata jebule si anak laki umur 12 tahun ini gak terima kalau cintanya ditolak. Akhirnya tuh anak gadis 13 tahun diajak jalan-jalan yang berujung akhirnya di kebun kuburan Cina. Di kuburan Cina ini ada 4 orang pelaku. Umurnya 12 tahun sampai 18 tahun. Dan ternyata ini anak gadis 13 tahun dirudah paksa. Kemudian dibunuh dan jasadnya digeletakin di kuburan Cina. Sampai detik hari ini orang tua sang korban sedang mencari keadilan. Karena sang pelaku tidak bisa dipenjarakan karena terpentok undang-undang usia di bawah umur. Yang akhirnya saya bilang bahwa sekarang setan kepingin pensiun gasik. Karena ketika jenazahnya ditemukan di kuburan Cina, sang pelaku kesoting oleh HP warga
ikut nonton korban sambil cengar-cengir ketawa ketiwi. Jangankan jenengan, setan lihat pun ikut geleng-geleng setannya. Soalnya manusianya lebih sadis ketimbang setan sekarang. Kemarin di Padang Pariaman, ada anak gadis lulus SMA 18 tahun, mau lanjut kuliah nggak ada biaya, akhirnya jualan gorengan. Ternyata jualan gorengan dari kelas 4 SD, kalau wayah sore jualan gorengannya dari jam 4 sore sampai jam 6 maghrib. Ternyata kemarin tanggal 6 September sampai jam 8 malam ternyata belum pulang juga. Karena ibunya seorang janda, minta tolonglah sama tetangga supaya nyariin itu anak 18 tahun. Tapi yang ketemu cuman dagangannya, yaitu gorengan yang berserakan, dan jilbabnya sang korban tertinggal di sebelah gorengan. 2 hari pencarian oleh TNI Polri sama tim BBD tim SAR, ternyata ketemunya ini bocah 18 tahun dengan keadaan tangannya itu seluruh badan sudah kekubur, cuma kelihatan tangannya dikit. Akhirnya setelah digali ternyata ini korban 18 tahun, tangan keikat, sikil kakinya ketekuk, dan ternyata sudah dalam keadaan meninggal dunia tanpa busana. Pelakunya langsung ketemu. Siapa? Tetangganya sendiri. Adalah ternyata seorang residivis pelecehan, berulang kali bolak-balik penjara kasus narkoba. Saya cerita begini punten maaf. Kalau ada yang punya prinsip bahwa pakaian seksi tidak mempengaruhi pikiran kotor, salah kaprah. Tetap namanya pakaian seksi mempengaruhi pikiran-pikiran kotor. Maaf ya, saya ngucap begini. Karena yang namanya laki-laki, wong lanang bu, jangankan lihat artis seksi di HP. Jenenge wong lanang baru tempolong be kepingin. Loh, ini bukan bahasa kasarnya saya. Kemarin di Denpasar, Bali, ada seorang pemuda umurnya 20 tahun nggagai sapi rolas. Na'udzubillahimin. Bayangin, sampai sapi sampai diruda paksa. Kenapa? Pada bolongan. Wong lanang bu, apalagi udah pikirannya kotor, terkontaminasi, biasa lihat-lihat video terlarang. Apalagi hari ini maaf, ada orang pakai jilbab tapi dadane pating penjoto. Ini kok kalau di live TikTok, suara ngurung jilbabe, cere jilbaban, sirai memang dibungkus kerudung tapi dadane pating penjoto malah ditawak-tawak nya, malah diplentek-plentek nang barang. Hari ini maaf. Masalah porno, aksi pornografi bukan jadi hal-hal biasa saniki. Malah dinormalisasikan zaman sekarang. Padahal dulu kalau artis masuk televisi pakai pakaian seksi kan langsung dicekal. Hari ini ndak ada tuh bahasa porno, aksi pornografi. Sebab nopo? Hari ini banyak ibu-ibu, wanita, perempuan malah justru lewat media sosialnya sendiri malah kayak nggo dagangan diplentek-plentek. Nah, contoh kecil ya, adat budaya namanya horek nih kok. Yang sound system jalan di pinggir jalan. Nanti ada ibu-ibu ataupun mbak-mbak gadis-gadis pakai pakaian seksi. Nganggo rok mini, sing belekan buri nyerempet silit buri. Belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Wis kayak gue nggone numpak motor metata. Kan dadi SMS, silite meletek separo. Ke wong lanang weruh kayak gue langsung kemlecer karo ngile gitu gue. Mau nganggo kacamata. Pak Lurah. Dadi pinter banget Pak Lurah saiki. Ngone golet bahan ya Pak Lurah. Nun sewu. Jangankan jenengan Pak Lurah berupun melu kemlecer ngile gitu Pak Lurah. Lah nek nganggo kacamata ya gue. Berapa tia ketara. Maaf. Kepingin
kepingin demok tapi kan gak ada kesempatan memiliki. Weruh langsung jane kepingin ngemek. Tapi kan nang umum sing akhirnya kadung diempet pikirannya wis melayang karena melihat secara langsung. Akhirnya kita yang sedang belajar nutup aurat, kayak contoh mangke niki sing teng Padang Pariaman, nganggo jilbab kok tetep dadi korban pelecehan. Karena melaku seorang diri walaupun nganggo jilbab tapi keadaannya sepi, wayahe peteng dan sang pelaku pikirannya wis kadung terjerumus gambar-gambar seksi, mungkin gak liwat ana wong nganggo jilbab ya mikir kekaya-kayane bentuk bolongannya ya pada mung ketutupan jilbab. Karena kadung pikirannya kotor sih Pak, merasa keadaannya sepi, dia merasa laki-laki lebih kuat tenaganya ketimbang wong wadon, sehingga akhirnya kita yang udah belajar pakai jilbab gak bersalah pun ikut jadi korban. Jadi kalau yang punya prinsip pakaian seksi gak mempengaruhi pikiran kotor, salah kaprah, sangat mempengaruhi pikiran kotor. Maka punten saya ngomong begini, karena hari ini Bu, didik anak lanang, didik anak wadon pada angele. Nggih mboten? Jenengan sing wis padha duwe putra, saya sing nembe meteng urung meletek wis mikir nyong. Urung meletek wis mikir. Karena pikir saya begini Pak, walaupun gak boleh dibanding-bandingkan antara zaman dulu sama zaman sekarang, perbedaannya terlalu menonjol wong biyen karo wong siki. Orang dulu didik anak kuwi gampang. Anak rolas pun dadi wong kabeh langkah sing dadi cempe. Loh, wong min manut-manut. Nggih mboten? Nih saya cerita ya. Orang zaman dulu sekiranya orang tua kok meloroki anaknya, tahu meloroki enggak? Melototin anak, anak dipelototin udah takut banget tuh. Nggih mboten? Zaman jenengan alit dipeloroki nang ibune mbok langsung wedi. Hari ini Bu, jenengan melototin anak let pendeliki balik nang anake. Nggih mboten? Nggone mendeliki bekaro mbusungna dada. Wis bocah mripate mendelik wacahe angas karo meteteng. Tapi warang buru wis meteteng dipendeliki, katanya anak zaman sekarang gak boleh disentak. Katanya kalau dibentak nanti mentalnya terguncang, psikisnya terganggu. Padahal zaman dulu ketika ada seorang bapak udah nasehatin anaknya 1-2 kali kok gak nurut, ada seorang bapak dengan nada yang keras, "Ajak gue." Bocah langsung takut Bu, wedi. Hari ini ketika ada seorang ayah yang bentak anaknya, "Ajak gue." Bocah yang jahat, "Ayah jahat. Ayo udah gak kayak dulu. Ayo udah gak sayang sama aku." Bocah langsung gawe surat mangkat minggat. Tuh mental anak zaman sekarang Bu. Diploroki malah mendeliki tapi disentak ora ulih. Jajal. Kayak ngapa wong tua zaman seniki didik anak Bu, bingung banget. Zaman dulu anak kalau diceritain zaman perjuangan, anak itu antusias dengerin dengan rasa hormat. Wong biyen kan senengnya cerita zaman perjuangan, biar anak-anak tahu bahwa hari ini udah zamannya enak modern. Biyen wong tua cerita, "Ya Allah, ya Rahman." Zamane kue, sekolah kue, wis kepenak kolah kayak zamane nyong. Zamane nyong sekolah boro-boro nganggo seragam. Bisa sekolah bae seneng. Lah kue kan dina-dina seragam ganti. Senin Selasa abang putih. Rebo kemis identitas, semua Sabtu pramuka, pasti ketambahan kelambi olahraga. Lah pirang boro nyong nganggo seragam, mau seragam siji betinggo seminggu. Senin Selasa abang putih, Rebo kemis abang putih, semua Sabtu abang putih. Seneng tetep mangkat sekolah. Lah kowe siki zamane sekolah wis kepenak. Sepatu durung bodol wis ganti.
Lanyong ya boro-boro nganggo sepatu, nyeker. Wong sikil dibuntel kresek be seneng. Orang tua zaman dulu mah nggak usah mawi gentak, wong diceritani kayak gue anak diceritain langsung narik kesimpulan. Oh, berarti enak zamane aku ya. Nek bocah zaman biyen diomongi langsung narik kesimpulan. Tapi hari ini ketika ada seorang ayah cerita, "Nduk, Neng, sekolah tinggal sekolah. Gak usah mikir biaya. Yang penting sekolahnya pinter, ngajine sing bener." Kedeleng bapak ngene dadi tukang deres. Sirah kanggo sikil-sikil, kanggo sirah meme geger adus keringet banting tulang setengah mati. Nggo ngrumat kowe ndidik kowe. Kowe kari sekolah bae sing pinter. Nyong sing nyambet gawe nggo mbiayani sekolahmu. Bocah jawab, "Ih, itu kan udah kewajiban orang tua, Ayah." Apa keronto-ronto atine wong tua krungu anak begitu. Maaf loh. Didik anak niku susahnya luar biasa. Padahal manusia lahir itu udah istimewa banget. Allah sampai mengatakan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini terlahir udah istimewa. Jangankan belum lahir, Bu, masih di dalam kandungan 4 bulannya ada diselamati. Ya Bu ya, gawe kupat lepet, gawe lostro. Makanan macem-macem dibuat, dibacain Quran, disolawatin. Sampai-sampai saking istimewanya manusia ketika hamil ngandung seorang anak, Masya Allah. Ibunya disuruh banyak-banyak solawat, bapaknya disuruh banyak-banyak puasa. Ibunya ngomongnya suruh dijaga. Sampai ketika istrinya hamil, suaminya nggak boleh sembarangan mateni kewan. Ya enggak? Istrinya lagi hamil, suaminya nggak boleh sembarangan mateni kewan. Nembak manuk ora uli, tapi ngemek manuk uli. Jangan surak-surak nyuraki manuk apa? Kie lagi cerita manuk sing ana matane. Ngaji pikiran yang ngana-ngana. Istrinya lagi hamil, suaminya nggak boleh sembarangan mateni kewan. Nyetrum welut ora ule, tapi ngemek welut. Pinter-pinter selesai. Ini maaf ya. Ini bukan mitos, ini bukan tahayul. Ini ada dasarnya. Kenapa kok sampai istrinya hamil, suaminya nggak boleh sampai dolim sama hewan? Karena ternyata keterangannya di dalam kitab tafsir Sawi, dulu bapaknya Fir'aun itu namanya Mus'ab. Saya ulang. Bapaknya Fir'aun namanya istrinya Mus'ab ternyata wadon. Saya lagi ngetes, jenengan kelilipan tepung apa ora kayak gue maksudnya. Istrinya Mus'ab, sampai puluhan tahun gak hamil-hamil, Bu. Padahal Mus'ab itu sugih banget. Peternakannya aja peternakan sapi, jumlahnya sapi ratusan ekor, tapi istrinya gak hamil juga. Akhirnya gara-gara istrinya gak kunjung hamil, si Mus'ab bapaknya Fir'aun dengki banget sama orang kalau lagi ada yang lewat kok hamil mesti digosipin. Eleh, wong wadon metengan. Ini pernah nembe babaran wis meteng maning. Ciri-ciri wong wadon anggar metengan kayak gitu dibalangi sempak tok meteng ki. Gak cuman di zamannya Mus'ab. Gak cuman Mus'ab yang suka ngegosip. Hari ini hidup di Indonesia kudu kuat mental. Soalnya orang Indonesia bibirnya bibir tropis. Bibir yang kalau lihat apa bae mesti lambene ngenyis. Ngerti-ngerti anaknya tanggane puluhan tahun urung bojo. Liwat dirasani, perawan tua. Bareng dapet jodoh. Lagi hajatan nikahnya habis ijab kabul, tetangga
kondangan sambil julid. Jarene kuliah tekan sarjana. Barang bocah itu ke santri mau kedadar kedodor sarungan tok. Lagi hidup bahagia, hidupnya lagi seneng punya keluarga. Tetangga masih julid aja. Alah, ulang tahun bocor meteng-meteng. Ketenger gesing lanang anu ora urip. Wong yang belum hamil aja biasa-biasa baik, tetangga yang pada julid. Sampai-sampai udah ikhtiar doa, ikhtiar medis, alhamdulillah. Setelah ikhtiar dikasih anak bisa hamil, tetangga nengok bayi baru lahir aja ngegosip. Lambene orang mirip bapake. Ada orang sini begitu? Suka ngegosip tetangga ada? Ada. Mangkat wongnya mangkat. Mangkat. Kerudungnya warna apa? Insya Allah bibirna orang cakung. Bibirna orang Cakung Sari bibir yang biasa buat dikir. Orang gonggosip tanggane. Anggar gonggosip pada kaya Mus'ab bapake Fir'aun. Wong metengan. Setiap ada orang hamil tuh pasti digosipin sama si Mus'ab. Karena sang istri gak kunjung hamil. Anehnya gak cuman dengki sama manusia. Hewan kalau lagi meteng Mus'ab peruh ikut dengki tuh Mus'ab. Sapinya meteng bukannya seneng malah sapinya diantemi. Sapinya didolimin gebukin bu. Diantemi nang Mus'ab merga sapinya meteng. Sapi meteng deh. Majikannya burung meteng-meteng. Satu ketika pak, sapinya lagi meteng, lagi diantemi karo Mus'ab. Ternyata Allah merahmati sapinya bisa ngomong kayak manusia. Ternyata di tafsir Sawi ini bahwa ternyata hewan pun punya perasaan ibu. Sapinya diantemi dirahmati bisa ngomong kayak manusia. Sapi ini ngucap, Mus'ab, iya saya memang sekedar sapi. Iya saya sekedar hewan. Tapi hari ini saya hamil. Saya didolimi oleh sampean. Ya, saya ikhlas nerima kedoliman sampean. Tapi Allah hari ini merahmati saya bisa ngomong seperti manusia. Maka saya hari ini berdoa. Besok istrimu tetap bisa hamil. Sapinya ngucap doa begitu. Saya berdoa besok istrimu bisa hamil. Tapi anak yang dikandung oleh istrimu terbuat dari sudut pojokan neraka. Begitu kata sapi. Yang disampaikan oleh Mumpuni. Kan takut jenengan salah paham pada metenge. Tapi ternyata apa jawabnya Mus'ab? Si Mus'ab jawabnya nyengiti banget bu. Ya ora apa-apa kang pojoke neraka sing penting bojoku meteng. Pancen dasare wong nyebeli bu. Wong durhaka dan durjanane luar biasa. Yang akhirnya Mus'ab habis ngebukin sapinya pulang ke rumah. Lihat istrinya terus muncullah syahwat. Maaf nih ya. Namanya orang beriman mah gak lihat hari bu. Kalau orang kita orang NU nih. Ahlussunnah wal Jamaah. Kepingin punya anak soleh-soleh kan ngaji kita Fathul Izar. Sabtu Ahad dihindari sementara. Kepingin punya anak. Malam Sabtu malam Ahad dihindari. Tapi namanya orang kafir, orang durhaka. Gak lihat hari, kuadung nafsu, butang hari beduk lingsir wengi. Terus kepingnya langsung celingkrik bae. Celingkrik. Bareng ngagaduhan salah kijanya udah dicerdas banget kok. Bahasa celingkrik namuna ngendi gue ya. Setelah itu suami istri Mus'ab dan istrinya melakukan ini biar nggak vulgar banget jadi pakai bahasa ambigu setelah Mus'ab dan istrinya melakukan betulan ternyata bu si istrinya itu bisa hamil dan ternyata hamilnya baru usia kandungan 8 bulan
Ternyata si Mus'ab bapaknya Fir'aun terlanjur mati alias mo. Nah, kalau bapaknya Fir'aun orang kafir disebut modar mah nggak apa-apa. Dan ternyata istrinya melahirkan tanpa didampingi si Mus'ab karena Mus'ab udah mati, yang akhirnya lahirlah bayi lanang. Nih cikal bakalnya si Fir'aun, Ibu. Tapi setelah lahir yang ngasih nama itu istrinya Mus'ab, nama si Fir'aun itu bukan Fir'aun. Nama aslinya Fir'aun adalah Walid. Namanya bagus tuh dari ibunya Walid. Tapi ternyata kelakuannya si Walid gak sesuai dengan seindah namanya. Nakalnya luar biasa. Sesuai sama sumpahnya sapi itu. Memang pertumbuhannya si Walid ini lain daripada bayi umumnya. Bayi seumurannya itu masih belajar berangkang, deke wis calik kerungkang-ungkang. Yang lain belum belajar makan pisang, deke wis makan apa sing ora. Apa ini masukin ke mulut. Sampai-sampai yang lain masih umur remaja, dia udah terlanjur gugupan dewasa. Dan dosa apa saja dicicipi nama si Walid. Pitika hilang samber nang dheweke. Sepirang-pirang induk tanggane angger kelangan mesti njaluke maring gone ibune si Walid itu. Sampai-sampai utang pating tretep nang warung rokok-rokok ora disarutang-sarutang. Ukur nembung utang trok. Jadi kalau di Cakung Sari ada bapak-bapak utang rokok pating tretep ke, jangan-jangan turunane Walid gue, Bang. Sampai-sampai ibunya gemes, Bu. Ibunya sampai gemes sama anaknya ngucap, "Lid Walid, kowe jenenge apik, Lid. Ning setitik mandan marene aja kelakuane sekarepe dhewek, Lid. Ibu isin dina-dina entuk ilang goletine ring eneh. Utang pating tretep ora disarutang-sarutang, ibumu isin, Lid. Angger kayak gitu carane, aku njaluk lah kowe sing tobat setitik, Lid." Ibunya ngucap begitu. Walid ngucap, "Mak, nggak usah ikut campur sama urusan sorangan. Yang bisa ngatur urusanku dewek, ana aunul syahwati. Saya bisa ngatur nafsu saya sendiri." Begitu kata si Walid. Akhirnya ibunya gemes. Oh, diomongin lambe setumang dari Semerang ya. Angger kayak gue carane enggak saya panggil Walid maning gue. Tak panggil Aun sekalian. Akhirnya wis kena sumpah sapi, kena weleke ibune. Maka inilah kenapa di dalam kitab Adhkarun Nawawi, semangkel-mangkele seorang ibu jangan sampai ngucap yang jelek-jelek sama anaknya. Karena kata kitab Adhkarun Nawawi, kufur itu dibagi dua. Salah satunya adalah kufur melalaikan nikmat Allah dengan cara menjelek-jelekan nasab. Baik dari atas ataupun sampai ke bawah. Sering nih maaf ya, ibu-ibu kadang ngucap gak sadar sama anak ngomong begini, "Oh, bocah pelit persis kayak mbahmu." Anak-anak kedek turun-turun ring bahe. Masih agak mending tuh. Ada lagi ibu-ibu kadang ya maaf, pengen muji anak sendiri tapi kebablasan. Ih, ya Allah, bocah ku ayu banget ya, bocah pinter, anaknya siapa? Apa kelalen gue gawe? Anak-anaknya dewa, ku anaknya siapa? Yang lebih parah malih, bocah nakal ibu ngucap, "Oh, bocah damang yangel, dasar anak sep." Sing setan siapa? Jenengan seorang ibu, doanya untuk anak itu bisa langsung tembus langit 7. Tapi kalau doanya jelek-jelek, khawatirnya ada malaikat pas lewat, ada wali pas lewat. Jenengan mendoakan jelek anaknya, malaikat ikut ngaminin, kasihan anak, Bu. Maka kalau jenengan jengkel sama anak, lebih baik ngucapnya yang bagus-bagus. Bocah soleh, bocah pinter ya, ngesuk jadi presiden ya, pinter ngaji, pinter sekolah ya. Jadi hati ini gemes kepingin menyet-menyet rasanya, pingin lebok namaning malah. Tapi yang jenengan kemutan, kufur itu salah satunya menjelekan nasab. Maka ketika anak lagi nyebelin-nyebeline, doanya sing apik-apik dan supaya malaikat pun ngamini tuh ngasing apik. Allahumma. Si Walid makin menjadi-jadi tuh. Kena sumpahnya ibu, kena sumpahnya sapi, yang akhirnya Walid selalu menang judi.
Tambah sugih dia jadi raja, lebih-lebih. Ternyata memang Walid itu alias Fir'aun dari kecil sampai matinya nggak pernah sakit sama sekali. Nggak pernah pusing, nggak pernah pilek. Kalau jenengan habis kepanasan minum es ces langsung pusing, itu wajar. Menungsa jenengan. Atau maaf ini yang punya riwayat penyakit agak berat, stroke, diabetes, darah tinggi dan lain sebagainya. Itu wajar umumnya manusia. Tapi kalau ada orang kok nggak pernah sakit, masih curiga jangan-jangan titisannya Fir'aun. Fir'aun gak pernah sakit, yang akhirnya dia merasa dirinya sebagai Tuhan, akhirnya mengganti namanya sendiri. Yang tadinya Walid jadi Fir'aun. Fir artinya lari, aun itu artinya syahwat. Jadi Fir'aun adalah orang yang selalu nguber syahwat, buru nafsu. Maka akhirnya si Fir'aun ini pun diasorkan derajatnya oleh Allah sampai hari ini jadi mumi. Dan ternyata dimatikan oleh Allah dengan keadaan yang asor derajatnya. Dan akhirnya Fir'aun mati, tekan sprene ora urip maning. Iya. Ini saya lagi ngecek serius apa enggak jenengan. Ini dari perut kandungan ibu. Supaya kita orang tua udah ngedidik. Ucapannya yang baik-baik. Bayangin. Gak ada bayi seistimewa manusia. Yang ketika dalam kandungan saja sudah digulawan dididik luar biasa. 7 bulan tetap acara selamatan. Barang lahir dikasih nama, dipotong rambutnya, diakoi-koi pula. Nggih mboten? Nek bayi wadon waduh saya setung. Aku direwangi, ngucap galtok pe pelit. Ulang. Nek bayine wadon waduh saya setung. Nek lanang waduh sekal. Kenapa kok anak harus diakikoi? Karena kalau orang belum diakikoh berarti dia masih di dalam pegadaian. Urung ditebus. Sinang jero gaden. Mumpuni genamien pas lagi anaknya nyong lahir ora nyakel duit mumpuni. Ki kepriwe ya anaknya wis brengosen. Jere nyong krungu kabar kalau anak wis bujang perawan diakoki sia-sia, nggak ada barang sia-sia ibu. Jadi gini, supaya ada fakih ya bu ya. Bu, bayi lahir umur 7 hari diakiko dikasih nama dipotong rambutnya. 7 hari ternyata orang tuanya belum punya duit, ya hari ke-14-nya. Hari 14-nya tetap nggak punya duit buat beli kambing. Ya hari ke-21-nya. Sampai terlanjur anak udah gede wis bujang perawan nganti brengos dhuwur brengos ngisor. Tetap nggak punya duit, bagaimana? Anak udah kerja tuh, padahal belum diakikoh, tapi udah kerja. Dia dapat duit sendiri, beli kambing sendiri untuk akikoh, tetap di atas namakan orang tua yang mengakikoh anaknya. Niku ngaten, gak ada barang sia-sia. Ibaratnya begini, bayi ini lahir, bayi lanang, kan wedusnya 2 bu. Ternyata orang tuanya cuma megang duit dan hanya bisa beli kambing 1. Dicicil pun sah ibu. Contoh begini nih, Pak Kiai ini anak saya laki-laki. Tapi saya duitnya cuma baru bisa buat beli 1 Kiai kambingnya. Ini kalau dicicil bagaimana? Nggih, boten nopo-nopo Pak. Nanti saya sampaikan ke masyarakat ini mengakikoh supaya dicicil dulu. Besok setelah nabung lagi beli kambing 1 untuk genepi gone akikoh. Itu sah ibu. Islam gak pernah memberatkan umatnya untuk beribadah. Adanya syariat adalah dianjurkan supaya kita untuk gampang menggapai ridhonya Gusti. Sampai-sampai nih maaf nih, anak udah lahir nih, usia 40 hari udah meninggal dunia. Tapi orang tuanya mampu untuk mengakikoh, tapi anaknya udah meninggal, apa tetap akikohnya dilaksanakan? Kalau panjenengan memang ikhlas, monggo walaupun bayi sudah meninggal. Nun saya umpama nih 40 hari terlanjur meninggal dunia, tapi tetap diakikoh, maka kelak di akhirat akikohnya orang tua mengakikoh anaknya itu berubah jadi syafaat pitulungan untuk orang tuanya. Gak ada barang sia-sia.
Jadi Islam itu begitu luar biasa dan gak ada makhluk yang seistimewa manusia. Sampai-sampai lahir aja udah dididik, digulawentak dengan sedemikian rupa. Tapi kenapa kok yang didik anak susahnya luar biasa? Padahal kita disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita niki bentuk yang paling sempurna. Tapi didik anak gak sekali langsung jadi. Karena nek anak endok ayam, orang anak endok menungsa. Saya sering lihat tuh. Anak sapi diajarin jalan sekali sama ibunya. Langsung bisa jalan sendiri. Betul. Ayam ngajari utuk. Ibu tahu utuk enggak? Utuk anak ayam. Kalau di Sunda anak ayam namanya apa? Ciak. Oke, berarti Sunda udah kayak bahasa Indonesia. Bahasa Jawane ayam ki pitik. Anak pitik jenenge utuk. Lah bahasa Indonesianya pitik itu ayam. Bahasa Indonesianya anak ayam ciak. Gitu ya, Bu? Iya niki nganggo bahasa Jawa desit. Ayam ngajari utuk koreh. Ibu tahu koreh enggak? Koreh itu cari makan. Apa? Ceker. Sikil ayam jenenge apa? Ceker. Ayam golet pangan jenenge apa? Nyeker. Nyeker. Nyeker ku orang nganggo sepatu nyeker. Dalam nyakar. Oh, bahasa Sundanya nyakar. Weh Pak Kiai. Koreh bahasa Jawa koreh. Ngoreh. Bahasa Sundanya ngoreh. Mirip-mirip bahasa Jawa ya Bu ya. Ini bahasa yang benar nih. Kalau nyeker lah salah. Nyakar pantes. Nyeker kurang nganggo sepatu nyeker. Genong men sekolah orang nganggo sepatu. Nyeker kayak gue. Ayam ngajari anaknya ngoreh. Malah maka dulu pas lagi kita kecil kan ibu bilang sama kita. Dadi bocah jamangan brutu. Nek mangan brutung kok ngomongnya mancla-mencle. Mbut-mbut kayak silit pitik. Dadi bocah kayak mangan ceker. Ben ngesuk gedene pinter koreh. Koreh itu artinya nyari. Masih muda ya nyari ilmu, nyari pengalaman, nyari bab agama supaya ngesuk gede karena cilik wis pinter ngoreh, ngesuk gedene gari rezeki sing ngintil. Mulane cara Cilacap bocah kon pada pangan ceker ben pinter ngoreh bahasa Sundana. Ibu ayam ngajari anak ayam ngoreh. Anak ayam diajari ngoreh sekali, besok bisa ngoreh sendiri. Nggih mboten? Entok ngajari meri berenang, meri diajari sepisan berenang, besok meri pinter berenang dewet. Tapi kenapa didik anak begitu susah? Karena tanggung jawab orang tua ngedidik anak. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan di alam dunia. Jaga perhiasan itu susah. Maka kula panjang sedaya orang tua harus cari ilmu, iman takwane sing kuat supaya bisa jadi teladan untuk anak-anaknya. Amin Allahumma. Ngomong-ngomong sekarang jam sabaraha sekarang? Sekarang. Nah, kalau ibu-ibu sekarang gak ada yang berani bohongin saya. Kenapa? Kasihan nama wong meteng. Jadi sekarang pada jujur-jujur 11:30. Betul jam 11:30. Ih, jam 12 kurang seprapat pun 11:30. Jam 11:41. Insya Allah tos cukup ya Bu ya? Cukup? Ah, ge wong wadon pengertian ge. Anu ngerti saya ge meteng sing ceramah. Sebenarnya ge umur-umur kandungan 4 bulan lagi seneng-senengnya turunan. Males-malesan ya Bu ya. Nyaya jane kepingin ceramah karo turunan kayak gue.
yang kok diarani aliran sesat orang nganggo adab. Maka alhamdulillah memang jujur mawon saya diparingi anugerah nikmat luar biasa nggih niku diparingi metabolisme yang lumayan sae. Nggih niku lagi meteng alhamdulillah ngidam ya ora mlukok ya ora. Sampai suami mertua saya tanya, "Minta apa?" Matur mawon nanti kita cariin. Malah nganti dijaluki ben ngomong, tapi orang ngidam nyongko. Aku ya kepingin kayak gue kaki ceramah gue melukok pas ceramah kan dramatis kayak gue kan ya. Kayak meteng temenanan. Ya meteng temenanan tapi kena orang melukok kok. Setek logok-logok orang melukok. Ini sempat mikir apa tak nguntal mik ben melukok. Alhamdulillah memang Gusti Allah nggone maringi kula kesehatan. Bayine niki pengertian sangat. Yen ora rewel jan belani jenengan banget ki bayine kok. Tapi alhamdulillah memang dari sini saya pindah ke Kawunganten. Dari Kawunganten pindah teng Wanareja. Baru pulang malah urung balik ya. Saking Pemalang langsung pindah meriki. Jadi kemarin pun habis nginep 3 hari langsung bablasan ke sini. Boro-boro tidur di kasur. Ngene turu nang mung teng perjalanan nang kendaraan karo jagong. Metu-metu ya dadi urang. Turune karo melengkung. Alhamdulillah niki saged kepanggih kalih jenengan. Tentu niki barokah doa guru, barokah orang tua, barokah bojo. Walaupun ki bojone nang Temanggung yo nang kene. Ora bar tukaran bar padu ya ora. Bisane agi adu-aduan bojone kula teng Temanggung, kula teng mriki karena bojone kula niku nderek-nderek kiai teng pesantren. Terus udah 11 tahun di pesantren Tegalrejo, santrine Mbah Khudori, tapi tetap harus hikmah di pondok. Jadi ya bagi-bagi tugas, kepingin sing manfaat kabeh. Gak serapa apa sekadar dimetengi iki wis serapa. Bocah kok lenjeh banget ngomong. Nyon jane diomongin nang bojone nyong nyoro lenje-lenje, Bu. Tapi nak kepremane nganggo ora lenje ora akeh. Akeh jamaah maksude. Inilah kami warga masyarakat Cakung Sari. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat jamaah Masjid Baitur Rahman. Semangatnya luar biasa. Maka mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita yang hadir temriki ditetapakan imane, ditetapakan islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur sing manfaat barokah. Kita dijauhkan dari wabah musibah, jadi masyarakat yang ahli ibadah, keluarga yang ahlul jannah, pungkasan yuswa sakat husnul khatimah. Amin Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu sama ke doa. Badhe imami kalian Bapak Kiai saking kala saestus telepat nyangki papunten, mudah-mudahan sak dibari doa pangke panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Jangan pulang dulu Ibu. Saya kembalikan kepada Mukosi Malaukat pembawa acara sumangga doatipun imami kalian Bapak Kiai silakan. Saking kawula matur manung sangat Mbah Yai Pak Kiai atur nuwun kersa hadir wonten pengawasan dinten menika Ibu Nyai ugi kersa amberkahi pengawasan dinten menika. Pak Kades terima kasih Pak Kuwu telah mendukung kegiatan kami. Mudah-mudahan sak dibari doa kita sakit kepanggih malih wonten sanes majelis kanthi keadaan ingkang sehat walafiat. Amin Allahumma. Usik wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doatipun imami kalian Bapak Kiai sumangga sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Salatu